Nah, teman-teman, eh, mungkin menjadi suatu pertanyaan ya, kenapa kalau kita jualan roti goreng dan cakwe ini, itu kok dilakukan pagi? Kenapa sih kok tidak sore kan seperti itu? Nah, jadi semua itu kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman, yang baru bergabung ke channel saya, mohon ya untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Sore itu bukan tidak ramai. Jadi saya juga pengalaman waktu di Kalimantan juga kita jualan sore kan seperti itu. Kemudian paginya ngapain? Ya jualan sama aja. Cuma itu tergantung lokasi masing-masing ya teman-teman. Kalau kita jualan di Pulau Jawa contohnya, di Jogja, Semarang seperti itu. Mungkin Semarang masih ada yang sore seperti itu. Kalau di Jogja lah rata-rata. Kemudian ya di daerah sekitarnya gitu kan. Kalau jualan sore itu karena identik ya, identik yang namanya bolang-baling sama cakwe ini. Biasanya itu kan teman-teman jualan pagi gitu seperti itu. Termasuk saya sendiri ya teman. Dulu waktu awal-awal merintis di Jogja itu ya sama, saya mengikuti komunitas yang ada. Jadi kita jualannya pagi kan seperti itu. Nah, kemudian ide jualan sore itu dari mana kan seperti itu? Awalnya saya itu jualan sore yaitu pas di Kalimantan kan, karena memang pada saat merantau ke Kalimantan dulu disitulah tahu ya ternyata mayoritas pedagang-pedagang roti goreng kalau di sana namanya odading ini, jadi di sana jualannya mayoritas sore. Nah, disitulah saya mendatangi beberapa teman-teman ataupun orang-orang yang baru saya kenal yang notabene jualan roti goreng dan cakwe itu. Saya tanya, kenapa sih bang kalau jualan kok sore saja? Nah, ternyata mereka itu awalnya sudah pernah masuk ya di daerah Kalimantan itu jualan pagi, karena memang ya tidak dipungkiri pedagang-pedagang roti goreng ini dan cakwe ini kebanyakan yang memang dari Jawa ya, terutama daerah-daerah Jawa Timur seperti itu yang banyaknya. Nah, disitulah baru tahu ternyata pernah, terutama di daerah Samarinda dulu itu ada orang sengaja memang datang ke Samarinda untuk usaha itu ya, membuka beberapa cabang, jualannya pagi, ternyata tidak prospek kan seperti itu. Nah, akhirnya mereka jualan sore ternyata lebih baik. Itu awal mula saya tahu kan seperti itu. Tapi saya punya asumsi sendiri ya teman-teman, pada saat itu saya pertama kali usaha di situ saya langsung buka pagi kan seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi, karena tempat saya itu buka ya ada pelanggan-pelanggan tuh yang pernah nanya ya, apakah ini yang jual di sini dulu kan seperti itu, tapi sore kan. Nah, saya jawab bukan seperti itu. Nah, disitulah terjawab ya teman-teman, karena saya sendiri sering jualan pagi dan saya jualan pagi ternyata tidak masalah ya, artinya dari segi pemasaran pun itu baik-baik saja, dan ternyata ya alhamdulillah berjalan dengan baik ya seperti itu. Sehingga saya melakukan kegiatan itu beberapa tahun pagi ya, pagi terus itu saya jualan. Dan suatu ketika karena pada saat itu saya merasa tidak ada kegiatan waktu sore, nah itu saya memulai karena ada satu tempat ya teman-teman, satu tempat kita di cabang kita saat itu kan tempatnya itu kan sayang kalau tidak dipakai, dan jadi saya pas jualan es juga pada saat itu. Nah, jualan es karena es itu ternyata apa ya, akhirnya kok saya rasa kurang untuk membayar yang jaga saja itu tidak masuk. Nah, sehingga pada saat itu saya coba itu kan, saya coba sudahlah jualan sore sekalian gitu kan. Jadi tempat itu jualan pagi dan sore kan seperti itu dulunya. Nah, ternyata setelah 2 bulan 3 bulan rame ya teman-teman, ternyata sama halnya dengan jualan pagi, karena identik saya juga kan awalnya jualan pagi. Nah, intinya yang saya sampaikan, teman-teman itu tidak perlu khawatir mau jualan pagi mau jualan sore, tapi lihat kondisi daerahnya ya teman-teman, karena ada plus minusnya teman-teman. Nih, kalau jualan pagi teman-teman nanti kebentur pas bulan puasa itu 1 bulan gitu. Jadi teman-teman yang di daerah Jogja itu dan sekitarnya, kalau mereka fokus di jualan pagi ya seperti saya saat ini, kalau fokus jualan pagi saja, pas bulan puasa nanti kita kewalahan. Kewalahannya apa? Pendapatan income kita itu berkurang. Karena apa? Kita memaksakan jualan sore pas bulan puasa, ketika biasanya kita jualan pagi itu akan kehilangan pelanggan, karena mereka tahunya kita jualan pagi, sehingga pas jualan bulan puasa
ya laku, kalau dikatakan laku, tetapi tidak maksimal. Itu saya juga pernah merasakan seperti itu ya teman. Waktu saya di Jogja, karena bulan puasa nih, nganggur gitu kan, nganggur, kemudian saya coba untuk jualan sore, ternyata yang biasanya omset itu 700 800 gitu kan, jualan sore cuma dapat 200.000, 250.000 kan, seperti itu. Nah itulah, kadang kita tidak kembali modal seperti itu, karena kita juga nggak mungkin dong pada saat kita sebelum bulan puasa ini ada teman jualan, artinya ada yang membantu kita, kemudian pas bulan puasa kita udahlah saya sendiri, kan nggak mungkin juga kan, seperti itu. Sehingga untuk membayar tenaga pun akhirnya tidak cukup ya teman-teman. Nah itu dasarnya ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita biasa jualan sore, saya di Samarinda itu, makanya biasanya saya pas bulan puasa saya tuh terbang ke Samarinda ya teman, karena di sana ada dua tempat kita yang jualannya pagi dan sore, sehingga tidak perlu khawatir pas bulan puasa ketika saya pas pulang ke Lampung seperti itu. Kemudian sebelumnya pas pulang ke Lampung pas bulan puasa, saya biasanya balik ke Kalimantan beberapa kali ini, karena lumayan dong bulan puasa itu punya pendapatan. Artinya kalau di sana bulan puasa mungkin bisa sampai 1 juta setiap hari itu kan, bulan puasa. Padahal kalau bulan biasa paling 800 kan, seperti itu. Kemarin saya nyoba tuh yang di Samarinda pas 2 puasa ini, saya coba saya kerjakan sendiri, ya alhamdulillah ternyata seperti itu teman-teman ya. Jadi puasa itu ternyata berkah juga buat kita pedagang cakwe dan roti goreng, tetapi di daerah tertentu ya. Nah itu kalau 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 teman-teman membiasakan untuk jualan sore. Cuma kan kalau saya sendiri mikirnya seperti ini ya teman-teman, kalau pagi itu kan waktunya lebih longgar, jadi kalau sore biar saya juga bisa beraktivitas lain ya, nantinya tidak tahu, termasuk salah satunya untuk membuat konten ini dan bisa keluar untuk bikin konten lain kan, seperti itu. Jadi dasar alasan saya itu kan kalau jualan pagi saat ini juga merintisnya seperti itu, karena kalau udah jualan sore teman-teman ya, waktu saya itu sangat berkurang. Contohnya waktu di Samarinda, waktu jualan sore kemarin sebelum puasa dan lebaran, saya itu jualan sore terus. Jadi kalau jualan sore itu kadang-kadang kita itu sudah terbawa rasa malas. Setelah jualan itu kan malam ya teman, kadang jam 9 jam 10 baru tutup, pulang bukannya tidur main HP seperti itu, betah main HP. Apalagi pas bulan puasa pada saat itu ya, sekalian nunggu sahur, habis sahur baru tidurnya setelah subuh, sehingga siang ini kehabisan waktu, mau keluar buat konten ini sudah malas sekali, belum lagi belanja kan, seperti itu. Akhirnya ya sudah, akhirnya begitu terjadi 2 bulan lebih, saya itu rasanya itu kehilangan waktu ya karena jualan sore. Jadi enaknya sore begadang, malam begadang, sehingga paginya malas bangun, sehingga siangnya tidur seperti itu. Beda kalau jualan pagi seperti ini ya teman. Menurut saya bangun subuh itu adalah suatu kebiasaan nyaman bagi saya. Jadi bangun jam 4 subuh itu karena mungkin sudah bertahun-tahun ya dengan seperti ini, jadi merasakan sangat nyaman sekali, sehingga pilihan jualan pagi yang saya pilih. Oh di sini sebenarnya ada teman-teman saya di Bandar Lampung ini ada 3 tempat lagi teman-teman ya, satu resep lah seperti itu. Mereka bahkan 1 hari full. Nah ini buat teman-teman juga yang mau jualan seharian full itu tidak masalah, ada buktinya kan, seperti itu. Saya juga sudah melihat dan masih awet juga. Itu berdirinya kalau nggak salah di sini 2008. Bayangin 2008 itu saya juga baru mengenalnya bolang-baling dan cakwe ini. Jadi di sini juga tidak milih sore, tidak milih pagi, tapi dari pagi sampai sore, bahkan dulu sampai malam. Jadi ngedur seperti itu. Itu tinggal pilihan teman-teman semua, mau dagangnya mau pagi oke, sore oke. Tapi kalau saran saya lihat di daerahnya. Kalau teman-teman buka di daerah Jawa di sekitarnya, saya yakin itu sangat berat. Walaupun nantinya bisa jalan, tetapi dibanding dengan yang jualan pagi itu kan kalah. Karena kalau pagi di daerah Jogja itu bisa cek teman-temannya, hampir semua itu rata-rata laris manis kan. Teman-teman saya saja saya lihat sendiri ya, kok dari dulu pas bikin 20 kilo ya bikin segitu dan tambah ini 10 kilo kan. Jadi itulah hebatnya kalau jualan di daerah Jogja sekitar, termasuk Semarang, Solo dan seperti itu ya. Jadi kalau di Jawa tuh memang roti goreng dan cakwe itu sudah menjadi makanan umum ya. Jadi makan kayak seperti apa ya, buat mengisi perut pagi itu kayak cocok sekali. Berbeda dengan daerah-daerah kita ketika di luar Jawa ini, mungkin sebagian besar orang baru mengenal ya teman, baru mengenal. Walaupun ini makanan sudah lama, tetapi menurut beberapa orang, sebagian orang, mereka masih merasa asing dengan makanan yang kita buat, dengan roti goreng ataupun bolang-baling yang kita buat ini, sehingga mereka ingin tahu lebih dahulu kan, seperti itu baru cocok atau tidak kan. Nah
itu dasar-dasar semua. Ini hanya sebagai refresh saja teman. Artinya saya memberitahu pada teman-teman kenapa jualan itu pagi bukan sore ataupun seharian full. Itu nanti tergantung teman-teman ketika mau usaha, pilih yang mana, cocok yang mana, nyaman yang mana. Karena segala aktivitas kita sendiri yang ngatur udah dagangnya teman. Jadi tidak harus kepaksaan teman-teman harus jualan pagi, tidak, ataupun harus teman-teman jualan sore, tidak, siang tidak. Kenapa tidak berlanjut dari pagi tidak sore sampai sore? Ya itu kembali lagi pada kita masing-masing teman. Yang penting kita mau berusaha, kita mau usaha. Bagi teman-teman yang pemula ingin belajar, oke silahkan, sukses selalu ya. Artinya bangkit gitu kan. Yang gagal-gagal terus, ya itu jangan putus asa. Dan banyak ya teman-teman yang sudah menghubungi saya, artinya mereka ingin belajar dan mereka gigih, artinya seperti itu, tidak putus asa, tidak mudah menyerah kan. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya ceritakan antara pilihan kenapa jualan pagi atau sore, makan harian. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.